Rudi sebagai petugas kesehatan di Sukoharjo. Dan teman-teman mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya di sini saya mau menyampaikan sedikit materi tentang kuliah umum dari Univet untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah komunikasi peternakan yang berjudul keberhasilan pemeliharaan ayam broiler. Langsung saja ke topik materinya. Ayam broiler sendiri merupakan salah satu ayam broiler modern yang mana ayam broiler tersebut bisa dikatakan modern karena panennya hanya memerlukan waktu 30-35 hari. Untuk menunjang tingkat keberhasilan tersebut, kunci keberhasilan pemeliharaan ayam broiler yaitu ada 3 pilar usaha ternak yang harus diamati dan diperhatikan. Salah satu yaitu breeding, yang kedua feeding, yang ketiga dari faktor manajemen. Selanjutnya, pertama dari breeding. Breeding berkaitan dengan kualitas genetik DOC, di mana saat ini peningkatan yang signifikan secara kualitas. Beberapa keunggulan DOC saat ini yaitu memiliki bobot awal kisaran 37-40 gram. Itu sudah standar dari DOC kiriman dari hatchery. Yang kedua, daya tahan tubuh yang cepat beradaptasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, perbaikan FCR yang efisien. Selanjutnya, dari feeding atau pakan. Pemberian pakan secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari secara kualitas, faktor penentu keberhasilan peternakan yaitu pakan. Agar ayam tumbuh dan berproduksi optimal, maka faktor pakan harus diperhatikan secara baik, secara kualitas. Yang pertama untuk mengontrol kualitas pakan yaitu kandungan nutrisi. Setiap dari label pakan sudah tersusun kandungan nutrisi sesuai SNI tiap pabrik masing-masing. Yang kedua dilihat dari warna dan aroma. Aromanya bisa dilihat cerah atau pucat dan bau dari pakan tersebut wangi atau tengik. Yang ketiga homogenitas pakan. Itu nanti menyebabkan tingkat uniformity BW ayam. Tingkat keseragaman BW ayam bisa rata semua. Selanjutnya, dilihat secara kualitas dari kuantitas. Kuantitas pemberian pakan juga diperhatikan berdasarkan populasi dan pertambahan umur. Seperti halnya teknik pemberian pakan sesuai target fase pemberian pada umur ayam. Yang pertama yaitu pada umur starter, bentuk pakan berupa fine crumble. Fine crumble ini bentuknya seperti tepung tapi nggak begitu lembut banget. Kemudian di umur fase grower yaitu masuk pakan berupa crumble. Itu sudah masuk seperti butiran. Yang ketiga yaitu finisher. Bentuknya pelet. Selanjutnya dilihat dari manajemen, yaitu manajemen dalam usaha peternak broiler merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan produksi ternak. Jadi untuk memaksimalkan dari potensi ayam
tersebut dari breeding, terus dari feeding-nya tadi, itu bisa lebih dimaksimalkan di manajemennya, yaitu satu, dari kualitas kandang yang baik, memberikan kenyamanan pada ayam. Poin nomor satu merupakan poin utama yang diperhatikan untuk menunjang keberhasilannya. Yang kedua, tenaga kerja atau ABK yang dimiliki keahlian untuk memelihara ayam. Yang ketiga, kondisi lingkungan seperti sumber air, siklus udara yang baik, jauh dari permukiman warga atau keramaian. Karena jika kondisi lingkungan kandang itu tidak nyaman, nantinya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pada ayam tersebut. Pada sektor manajemen perkandangan, untuk mencapai sasaran perform dari ayam tersebut, dibutuhkan kualitas kandang yang baik, sehingga memberikan kenyamanan pada ayam. Salah satu syarat kandang yang baik yaitu satu, memiliki ventilasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Yang kedua, peralatan yang sesuai dengan jumlah populasi, baik dari tempat makan, tempat minum, dan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan pada kandang tersebut. Yang ketiga, tingkat pencahayaan yang maksimal. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas air yang baik. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan. Salah satunya yaitu di persiapan kandang. Dari persiapan kandang tersendiri, hal yang perlu diperhatikan yaitu waktu proses cuci kandang. Kita harus memperhatikan di proses kosong kandang tersebut, pengangkatan kotoran, itu nanti juga berpengaruh terhadap nantinya di proses pemeliharaannya. Kedua yaitu desinfeksi dan sanitasi kandang. Desinfeksi dan sanitasi kandang ini juga berpengaruh kepada tingkat kesehatan pada ayam tersebut. Kemudian ditabur sekam atau sanitasi sekam. Selanjutnya di pemasangan brooding. Pemasangan brooding ini baik dari pemasangan tempat makan, tempat minum, dan pemanas itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kandang. Jadi ibarat kata kebutuhan kandang tersebut kurang, nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemaksimalan dari perform ayam tersebut. Selanjutnya, manajemen di pemeliharaan yang perlu diperhatikan lagi yaitu di fase starter. Fase starter sendiri merupakan salah satu kunci di mana pada fase ini program seleksi dan culling ayam yang memiliki potensi yang tidak baik itu perlu di culling atau dimusnahkan. Gunanya untuk meminimalisir tingkat resiko ke umur fase-fase berikutnya. Yaitu yang kedua fase growing. Fase growing yaitu fase pertumbuhan. Ini nanti berpengaruh terhadap tingkat keseragaman pada BW ayam. Makanya dilakukan program grading. Grading sendiri yaitu memisahkan BW ayam sesuai grade BW. Ibarat kata grade BW ayam itu kecil, yang sedang, yang besar itu disesuaikan dengan sesuai kebutuhan pada ayam tersebut. Jika apabila tidak dilakukan grading, tapi terdapat keseragaman ayam yang rendah, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pada proses pemeliharaan. Yang ketiga yaitu di fase finisher. Fase finisher sendiri juga dilakukan program sexing. Sexing sendiri yaitu tiap kandang juga memiliki program sendiri-sendiri yaitu memisahkan ayam jantan dan betina. Karena ayam jantan dan betina tingkat ADG ketika fase finisher ini berbeda soalnya
Ayam fase finisher yang betina itu ADG-nya lebih rendah daripada yang jantan. Selanjutnya, dievaluasi performan PBB, pertambahan bobot badan. Apabila dari target-target di atas tadi sudah dilaksanakan, sudah diterapkan, maka untuk mengevaluasi perform tersebut, salah satunya yaitu menyampel bobot badan tiap hari untuk melihat kenaikan bobot badan dari hari pertama, hari kedua, dan sampai panen. Kemudian di feed intake-nya. Feed intake-nya sudah sesuai dengan bobot atau belum. Yang ketiga, dilihat dari kematian per hari. Parameternya untuk mengecek tingkat kesehatan ayam. Apakah ada ayam di kandang itu nggak sesuai, manajemen yang belum pas, nanti parameter yang diamati di kematian. Yang terakhir yaitu FCR. FCR yaitu konversi dari penggunaan pakan terhadap kenaikan BW pada kandang tersebut. Apabila sudah didapati data tersebut, untuk memudahkan pembacaan dalam perform tersebut, bisa dilakukan pencatatan di recording. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan dan saran bisa disampaikan. Terima kasih. Monggo mas-mas yang ada pertanyaan yang kurang jelas bisa disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.